Hey guys, hari ini saya akan berbicara dengan Dr. Ivi, seorang dokter di Mayapada Hospital, Jakarta Selatan, Lebak Bulus. Saya rasa hari ini punya perbincangan akan very interesting, karena Dr. Ivi adalah seorang dokter yang benar-benar bertugas untuk melayani pasien COVID. Buat saya pribadi, dok, pertama-tama saya mengucapkan thank you so much for your work. Dan saya pribadi juga terus doakan Anda dan seluruh tenaga medis, seluruh dokter, perawat, dan semua staf yang kerja di rumah sakit, biar terus sehat ya, biar terus dijaga oleh Tuhan ya. Benar-benar we really appreciate what you have done for this country and for the patients ya. Nah, dok, saya mau tanya aja ya, dok. Ini Dokter Ivi namanya semuanya ya guys ya. Dok, ini ya, ini kan adalah orang awam nih dok, ya kan? Pas kita dengar tentang COVID ini kita ketakutan sekali. Contohnya misalnya mau pergi keluar gitu, kita pasti kayak merasa wah di mana-mana ada virus tersebut. Kita worry so much gitu. Kita nggak bisa melihat, kita merasa di mana-mana ada virus tersebut. Nah, Anda sebagai seorang dokter, pas Anda pertama-tama harus menangani pasien COVID, yang Anda tahu dia adalah pasien COVID loh ya. Gimana Anda sebagai seorang manusia itu pasti ada perasaan kan? Gimana Anda punya perasaan itu ya dok ya? Boleh share nggak? Boleh, iya. Iya, jadi ya pertama-tama perasaan saya pasti untuk rasa takut gitu pasti ada ya Bu ya. Pertama-tama ada mungkin rasa deg-degan, rasa takut, mungkin ada cemas, aduh bagaimana nih, apakah saya bisa menanganinya dengan baik, kemudian apakah saya bahkan bisa tertular, seperti itu. Tapi ya selain rasa takut itu, saya dan rekan-rekan dokter jaga dan perawat semua sebetulnya juga merasa ya inilah pekerjaan kita gitu. Bagaimanapun juga kan memang inilah tugas kita sebagai dokter, tentunya kita juga ingin berkontribusi maksimal dengan di era pandemi seperti ini, melakukan tugas kita sebaik mungkin, tentunya kita juga dengan melindungi diri dengan maksimal ya Bu ya, dengan APD yang lengkap, seperti itu. Tapi untuk rasa-rasa takut, seringkali masih lah ada, pasti. Pasti ya dok ya. Pernah nggak ada perasaan satu hari gitu pengen perasaan, aduh deh, udah deh saya give up deh, saya mau ganti profesi mau jadi dokter. Pernah nggak ada perasaan begitu muncul? Sebenarnya pernah di waktu awal-awal masih, wah saya takut, tapi oh ya udah deh coba jalani aja gitu. Terus ada hari-hari di mana mungkin saat itu kebetulan lagi jaga malam, kebetulan pasien yang berdatangan juga banyak, kebetulan dari pasien yang banyak itu beberapa kita curigai COVID, kita kan udah deg-deg seperti itu ya Bu ya. Terus di akhir jaga malam itu saya udah pagi-pagi rasanya capek, dicampur ragu, dicampur cemas. Aduh, bisa nggak ya saya nih tetap bekerja sebagai dokter di masa seperti ini dengan kecemasan fisik juga fatigue, secara mental juga cemas gitu ya. Tapi sampai ke sini saya dapat banyak sekali dukungan dari rekan-rekan kerja, dari rekan dokter, perawat, seluruh petugas rumah sakit yang menurut saya dukungannya luar biasa sekali. Jadinya kita didukung setiap hari dan tetap semangat. Itu sih, Bu, Bisa yang menolong. kasih itu nggak contoh spesifik dukungannya bagaimana contohnya? Nomor satu dukungan yang saya rasa sangat membantu tentunya setiap hari dukungan dari tentunya setiap hari ini saya merasa dukungan dari keluarga ini nggak ada putus-putusnya. Jadi setiap hari meskipun berjauhan, meskipun kita social distancing, selalu aja setiap hari ada dukungan dari keluarga, entah itu dari WA, telepon, video call, entah itu menanyakan kabar atau menyemangati, mendoakan setiap hari itu bikin hati saya senantiasa lebih tenang dan lebih semangat lah menghadapi ini semua. Yang kedua, untuk dukungan dari rekan-rekan kerja ini ya, dari teman-teman dokter, misalnya di saat satunya udah capek, udah stres, yang lainnya, yang satunya pasti gimana ya, pasti udah bisa membaca, aduh capek ya, ya udah masuk dulu aja, kita gantian dulu nggak apa-apa, nanti jam segini kita tukaran lagi gitu loh. Jadi udah sama-sama udah mengerti satu sama lain, oh dia lagi capek, lagi fatigue, udah istirahat aja, kita aja dulu gitu. Saling-saling cover gitu. Sebelum kasus COVID ini dok, kan pasti banyak masyarakat ya maras dokter ya dokter aja begitu kan.
Tetapi sekarang gara-gara COVID, wah orang pada merasa bahwa dokter itu benar hero ya, perawat juga hero, tenaga medis hero gitu kan, pahlawan begini gitu ya. Gimana pandangan Anda atau mungkin Anda punya respons ya? Sekarang banyak banget dukungan tenaga medis kan ya dok ya, banyak yang bikin dapat donasi lah, makanan, APD dan segala macam. Gimana perasaan sebagai dokter ya? Membantu nggak dok? Perasaannya luar biasa sih Bu di masa sekarang ini. Tadinya mungkin ya udah kita melihat profesi kita seperti ini, tapi di era pandemi ini saya pribadi sih merasa jauh lebih dihargai ya dari masyarakat, dari media sosial juga ya Bu ya, bertubi-tubi dari era COVID ini. Terima kasih kepada Nakes dan lain sebagainya mengirimkan makanan, gak berhenti-berhentinya APD, dukungan lain dan sebagainya gitu. Jadi kita juga saya sebagai dokter jadi merasa bangga dengan profesi kita, kemudian sangat berterima kasih atas apresiasinya dari semua, dari sosial media, dari masyarakat, dari rumah sakit juga yang support kita terus. Dok, itu Anda pernah nggak bayangin Anda kan masih muda ya, pernah nggak ada bayangan Anda dokter di zaman ini bisa tiba-tiba ketemu kasus pandemik kayak seperti COVID ini? Pernah nggak Anda bayangin, wah ada bisa kayak begini gitu loh? Sebelumnya belum pernah ngebayangin sih akan saya merasakan gitu ya di dalam tengah-tengah pandemi ini sejujurnya pengalaman pertama saya bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Jadi ya deg-degan juga, takut juga, tapi pengalaman juga ya Bu ya. Bisa langsung upgrade skill gitu ya dok ya? Ya, betul. Pengalaman yang luar biasa juga bisa bekerja di era pandemi ini dengan pressure tinggi. Ya, ujiannya dari mana-mana sih. Pengalaman ini juga baik juga untuk kita semua. Boleh nggak share dok, mungkin satu momen dalam kasus-kasus COVID ini ada satu momen di mana Anda benar-benar merasa sedih sekali atau yang sangat susah sekali, boleh nggak share spesifik contoh daripada hal tersebut dok? Mungkin yang masa-masa sulitnya adalah ketika saya mulai menyadari di rumah sakit ini semakin banyak nih pasien yang dengan COVID, kita kontaknya semakin banyak tiap harinya, kemudian ketakutan amat sangat saya adalah saya takut saat saya pulang ke rumah, saya menularkan ke anggota keluarga saya gitu. Awalnya saya mikir, oke deh saya udah berusaha semaksimal mungkin, udah pakai APD yang lengkap, udah cuci tangan sebaik mungkin, udah mandi segala macam sebelum pulang, tapi kok sampai rumah masih ada orang tua saya jaga jarak sih, tapi masih, aduh gimana ya, masih kepikiran gitu. Akhirnya setelah bergejolak beberapa lama, diskusi segala macam, akhirnya saya dan teman-teman saya, mayoritas di sini kita memutuskan untuk oke deh, selama ini kita fokus kerja dulu aja. Keputusannya berat, tapi menurut saya itu keputusan yang terbaik. Jadi tinggal sendiri dulu aja. Jadi memisahkan dulu dari keluarga. Wah, itu benar-benar bikin tambah kangen ini pasti ya dok ya. Iya. Jadi mengandalkan video call. Untung ada call hari ini ya, teknologi ya dok ya. Iya betul. Dok, kan udah ada beberapa kasus di mana perawat dan juga dokter meninggal ya karena COVID ya kan dok ya. Gimana itu sebagai Anda sebagai rekan dokter ya? Gimana perasaan Anda ya pas Anda dengar kayak begini, kayak is it depressing atau kayak discouraging atau malah justru kayaknya wah saya harus melanjutkan perjuangan ini? Sebetulnya campur aduk. Yang pertama pasti masa-masa depresinya juga ada. Yang tadinya kita tahu, oh pasien ini yang kena, lama-lama semakin circle-nya semakin dekat. Oh perawat ini kena, wah teman rekan sendiri kena, wah teman dekat kita yang sehari-hari kena. Ya awalnya kita ketakutan, khawatir untuk mereka juga. Di sisi lain takut kitanya juga tertular. Kemudian tapi ya satu persatu bertumbangan ini kita juga jadi yang tersisa gitu ya, bisa bilang yang tersisa semakin semangat untuk tinggal kita nih gitu. Kita harus tetap berjuang dan lebih meningkatkan kewaspadaan diri untuk menghindari penularan ini sih. Jadi lebih hati-hati lagi dalam penggunaan APD-nya, melepasnya dan gitu sih. Jadi lebih awareness-nya jadi lebih kita tingkatkan. I see. Dok, saya kan juga baca ya di mana kalau pasien itu kena COVID yang udah serius, pas mereka sudah momen-momen terakhir itu mereka benar sendirian kan, diisolasi dan juga kadang-kadang nggak bisa ada keluarga sama sekali ya kan dok.
Anda mungkin pernah ketemu pasien-pasien tersebut di ruangan isolasi tersebut ya. Gimana tuh Iya, dok? betul. Ya, gimana Anda ngomong sama mereka gimana ya untuk menghibur mereka, mendorong mereka tuh gimana ya dok ya? Untuk pasien-pasien ini ya dalam kasus-kasus terminal biasanya sih memang sudah perawatan di ICU atau bahkan keluarga juga sudah memutuskan untuk kalau terjadi apa-apa ya sudah gitu, keluarga juga sudah ikhlas, sudah di end stage lah ya Bu. Itu biasanya kita mungkin dokter jaga, perawat kan di saat-saat seperti itu kita biasanya pasti akan di dalam karena kita kan akan periksa secara berkala, kita terus-menerus pantau kondisinya gitu. Tapi kita sih mencoba ini ya tetap menemani di saat-saat terakhir, tapi untuk yang sulit juga sebetulnya menyampaikan ke keluarga sih, itu sulit. Jadi tapi kita tetap bilang ke keluarga, kita tahu ini sangat berat, tapi untuk demi kebaikan keluarga juga, semua anak-anak, istri misalnya ya, memang yang paling baik adalah ini, nggak bisa nungguin di dalam, karena memang nggak enak, tapi itu yang harus dilakukan demi kebaikan juga, menghindari keluarganya yang lain tertular, dan sebagainya. Kalau dokter ada advice untuk masyarakat nih, apa nih advice yang paling baik nih dok? Yang paling baik, semuanya menjalankan perannya masing-masing. Seperti misalnya saya, dokter, dan perawat, kita berjuang terus di bagian medisnya, tentunya dengan melindungi diri maksimal mungkin. Dan untuk yang bisa kerja dari rumah, bisa work from home, please stay di rumah aja. Yang adik-adik juga belajar di rumah, cari kesenangan, cari hobi di rumah semuanya. Itu sih yang paling penting. Yang paling penting stay di rumah aja untuk memutus rantai penularan dan berdoa. Terakhir, semoga kita bisa lewatin ini semua dengan aman dan cepat berlalu. Ya terus bawa doa ya dok ya, Anda dan semua rekan-rekan saya doain setiap hari loh dok, ya. Iya, terima kasih banyak Bu atas semua doa dan support-nya. So again, I just want to say nggak ada habis-habis. Thank you so much really for what you guys are doing, really thank you. Saya nggak bisa imagine keberanian Anda, ketegar hati Anda untuk terus jaga pasien itu benar susah. Saya tahu jauh dari keluarga susah banget. Jadi I really from the bottom of my heart really appreciate it ya dok ya. Ya. Iya. Ya, terima kasih banyak juga ya Bu Gracia ya. untuk doanya, dukungannya yang nggak berhenti-berhenti setiap hari, yang terus menyemangati kita, yang kita bisa tetap berjuang di sini. Iya.